Masa kecil adalah masa-masa yang indah dalam hidup. Karena saat masih kecil, kita hanya bermain, bermain, dan bermain. Tapi jangan sampai lupa waktu ya bermainnya. Hello everybody, what's up? Berjumpa lagi bersama saya, Ede. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Waktu Maghrib yang dirilis pada tahun 2023. Masih hangat ya filmnya, oke. Film ini mengangkat mitos yang sudah lama dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yaitu tentang sakralnya waktu maghrib. Mitos ini relevan dengan kalangan para orang tua dan anak-anak. Jika anak-anak masih berada di luar rumah dan mangkir dari kewajiban beribadah saat waktu maghrib tiba, anak-anak tersebut akan diculik oleh hantu. Film ini sendiri menceritakan tentang 3 orang remaja bernama Adi, Saman, dan Ayu yang tinggal di desa Jati Jajar, desa terpencil di daerah Jawa Tengah. Mereka bertiga mengalami serangkaian teror setelah kematian Bu Woro. Seiring berjalannya waktu, teror tidak hanya mengancam fisik, tapi juga jiwa mereka. Kesalahan apa yang mereka perbuat sehingga mereka mengalami teror tersebut? Jika kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat menceritakan film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. And right now, check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan 3 orang anak kecil yang sedang bermain gatrik. Kalau di kampung saya namanya gatrik. Mereka adalah Karta, Drajat, dan Wati. Saat itu hari sudah mulai gelap dan sebentar lagi sarupna alias menjelang maghrib. Tidak lama kemudian azan maghrib pun terdengar dan Wati mengajak Karta dan Drajat untuk pulang. Karta, Drajat, balik yuk. Tapi Karta dan Drajat tidak mau dan menyuruh Wati untuk pulang duluan. Karena hari semakin gelap, Wati akhirnya pulang sendiri. Saat Drajat dan Karta sedang asik bermain, Drajat melemparkan ranting terlalu jauh hingga masuk ke dalam leuweung. Willy-nilly, Karta masuk ke hutan untuk mengambil ranting itu. Ternyata ranting itu jatuh di dekat tunggul pohon dekat batu. Saat Karta melihat ranting itu dan akan mengambilnya, ujug-ujug rantingnya jatuh ke sebuah lubang kecil. Karta pun mengambil ranting itu. Saat sedang kokorobet ke lubang itu, lalu tiba-tiba sementara itu, Wati yang di perjalanan pulang mendengar seseorang bernyanyi "Yo dolanan, yo dolanan". Wati terus berjalan melewati hutan walaupun dengan perasaan takut. Lalu tiba-tiba Drajat yang mendengar teriakan Wati langsung bergegas mencari Wati. Wati! Tangan Karta ada yang menarik dari dalam tanah. Karta berusaha melepaskan genggaman itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya tangan Karta bisa keluar walaupun salah satu jarinya harus putus. Dan film pun baru dimulai. Scene beralih pada 30 tahun kemudian. Terlihat 2 anak sekolah SMP sedang berlari untuk berangkat ke sekolah. Mereka adalah Saman dan Adi. Rupanya mereka berdua kesiangan berangkat sekolah hingga memutuskan untuk mengambil jalan pintas yaitu lewat hutan. Saat mereka berlari di tengah hutan, Adi mendengar seorang laki-laki yang berpakaian lusuh sekali. Laki-laki itu adalah Karta yang jarinya putus yang ada di awal film. Saman dan Adi sangat ketakutan dan langsung melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sesampainya di sekolah, mereka langsung disambut oleh guru mereka yang bernama Bu Woro. Bu Woro sangat marah karena mereka berdua setiap hari terlambat datang ke sekolah. Lonceng sekolah pun dipukul, menandakan sudah jam pulang sekolah. Adi dan Saman tidak diperbolehkan untuk pulang dulu karena sedang dihukum oleh Bu Woro. Saat Bu Woro sedang menghukum mereka, salah satu muridnya yang bernama Ayu datang. Ayu merupakan murid kesayangan Bu Woro.
Ayu datang menemui Bu Woro untuk memperlihatkan tugas LKS yang dia kerjakan pada Bu Woro. Karena Ayu sangat rajin dan murid kesayangan Bu Woro memberikan pulpen pada Ayu. Tadi pagi kamu dicariin bapak. Selesai dihukum, Saman dan Adi langsung bergegas menuju toko Pak Marto yang merupakan bapaknya Ayu. Rupanya Saman sering disuruh menitipkan madu ke toko Pak Marto oleh kakaknya yang bernama Samiun untuk biaya hidup mereka. Hari itu Saman lupa menitipkan madu hingga membuat Pak Marto sedikit kesal dan mengancam Saman akan diadukan ke kakaknya. Orang malas itu jadi bantalnya setan. Selesai diceramahi Pak Marto, Saman dan Adi segera beranjak dari sana. Saat mereka akan pulang, mereka mendengar pengumuman akan ada pertunjukan wayang di desa Jatipeni. Mereka berdua memutuskan akan menonton pertunjukan wayang itu. Saat mereka berjalan melewati hutan, Adi bercerita kalau sebenarnya dia malas lewat hutan gara-gara batu yang ada di tengah hutan. Karena waktu dulu jarinya Karta putus di dekat batu itu. Lalu tiba-tiba Saman menghilang. Hal itu membuat Adi takut. Man, gak lucu, Man. Adi terus memanggil-manggil Saman tapi tidak ada jawaban. Saat Adi terus memanggil Saman, tanpa Adi sadari telah hadir sosok hitam di belakang Adi. Dan tiba-tiba Adi pundung dan langsung bergegas meninggalkan Saman. Saman yang sompral berbicara sembarangan di tengah hutan. Saman mengatakan kalau setan itu tidak ada, dan kalau ada setannya di sini, Saman akan menghajar setan itu. Hari pun mulai gelap. Terlihat Ayu datang ke sebuah gubuk di tengah hutan. Ayu mengetuk pintu gubuk itu dan keluarlah Karta. Rupanya Karta adalah adiknya dari bapaknya Ayu. Karena hari sudah mau sarepna, Ayu disuruh untuk segera pulang sebelum azan maghrib. Balik. Malam harinya terlihat Saman sedang menyuapi ibunya yang sedang sakit stroke. Tidak lama kemudian kakaknya Saman yang bernama Samiun pulang. Samiun melihat madu masih ada di rumah. Tentu saja hal itu membuat Samiun murka. Kau pikir uang jajan kamu itu dari mana? Dari mana? Keesokan harinya Saman dan Adi kembali terlambat ke sekolah. Lagi-lagi mereka berdua dihukum oleh Bu Woro. Kali ini mereka dihukum untuk membersihkan toilet sekolah. Saman meminta izin pada Bu Woro pergi sebentar untuk menitipkan madu di toko Pak Marto, tapi Bu Woro tidak mengizinkannya. Singkat cerita, Adi dan Saman pergi ke Jatipeni untuk menonton pertunjukan wayang. Di perjalanan, Saman baru ingat kalau madunya tertinggal di toilet sekolah. Saman dan Adi terus mengobrol tentang Bu Woro yang kejam pada mereka. Saman yang mulutnya tidak ada filternya ngomong asal ceplos. Dia ngomong kalau dia ingin Bu Woro mati saja. Lalu tiba-tiba sementara itu, Bu Woro yang sedang di rumahnya dibuat heran ketika pintu rumahnya tiba-tiba terbuka sendiri. Kemudian saat Bu Woro akan wudhu, pintu rumahnya ada yang mengetuk. Dia pun keluar untuk mengeceknya tapi tidak ada siapa-siapa. Karena capek nutupkan pantau wae, Bu Woro pun mengunci pintunya. Tapi pintu itu terbuka lagi dengan sendirinya, hingga membuat Bu Woro sedikit takut. Kemudian dia mendengar suara dari belakangnya. Dan pas dia ngaliuk, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba Bu Woro segera bergegas keluar. Tapi sayangnya dia titajong sehingga dia labuh ngagudiblag. Dengan ekspresi takut sambil gogokan, dia terus ngarangsot tapi tak ada orang yang mendengar. Hingga pada akhirnya Bu Woro meninggoy di tempat. Kembali ke Saman, Adi dan supir. Rupanya mereka menabrak seekor binatang hingga membuat mobilnya agak oleng. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, mereka melihat Pak Mantri dan salah satu warga. Supir pun bertanya pada mereka mau kemana. Mereka pun menjawab mereka akan ke Jati Jajar karena Bu Woro kecelakaan. Mereka bertiga pun tidak jadi ke Jatipeni dan balik ke Jati Jajar. Sesampainya di rumah Bu Woro, mereka melihat Bu Woro sudah terbujur kaku tak bernyawa. Melihat hal itu, Saman jadi bengong dan tak percaya dengan apa yang terjadi. Jangan-jangan Puru meninggal karena omongan kita tadi. Keesokan harinya, saat para warga sedang mengaji di depan jenazah Bu Woro, Saman melihat kalau wajah Bu Woro berubah menyeramkan. Tentu saja hal itu membuat Saman langsung ngagok histeris. Lalu kemudian jenazah Bu Woro dimasukkan ke mobil ambulans karena akan dimakamkan di kampung halamannya.
Saman yang merasa bersalah mendekati mobil ambulans itu dan tiba-tiba Besok katanya penggantinya Puru udah mau datang. malam harinya saat Saman selesai mencuci piring, Saman merasa ada yang aneh. Saman juga melihat ibunya ketakutan. Tentu saja hal itu membuat Saman takut dan bertanya pada ibunya. Saman bertanya apakah itu orang atau setan. Ibunya pun mengangguk dan tiba-tiba pintu rumahnya terbuka sendiri. Saman melihat ke kolong ranjang tapi tidak ada siapa-siapa. Terlihat di luar rumah ada hantu Bu Woro dan akan menyerang Saman. Lalu Saman pergi ke kamar mandi untuk si benget. Tidak lama kemudian muncullah kepala setan itu dari dalam gentong air hingga membuat Saman ngagoak dan tak bisa bergerak. Di sisi lain, bapaknya Ayu mengajak Ayu untuk menyambut guru pengganti Bu Woro yang akan datang malam ini. Setelah lama ditunggu, akhirnya guru baru itu pun tiba. Nama guru itu adalah Bu Ningsih. Pak Lurah pun langsung memperkenalkan satu persatu pada Bu Ningsih. Ada Pak Lurah, Ibu Lurah, Amin sebagai Hansip, Pak Marto, dan Ayu. Rupanya ada yang sedang memperhatikan kedatangan Bu Ningsih dari kejauhan, yaitu Karta. Keesokan harinya, Adi terlambat lagi datang ke sekolah. Kali ini Adi tidak bersama Saman. Tapi Adi tidak dimarahin seperti biasanya, justru langsung disuruh masuk ke kelas. Singkat cerita, Samiun baru pulang kerja dari kota. Dia mampir dulu ke toko Pak Marto untuk mengambil uang penjualan madu. Pak Marto mengatakan kalau Saman tidak pernah menitipkan madu lagi padanya. Dengan hati kesal, Samiun pun pamit pergi dan langsung pulang. Sesampainya di rumah, tanpa basa-basi, Samiun langsung menghajar Saman tanpa ampun. Ibu mereka yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa karena stroke. Mau kamu mati. Saat Samiun sedang meluapkan kekesalannya pada Saman, tiba-tiba ada makhluk mengerikan berada di belakang Saman. Samiun langsung ketakutan dan meminta ampun pada makhluk itu. Tapi Saman yang sudah dirasuki oleh makhluk itu segera mengambil pisau dan menusuk-nusuk Samiun hingga tewas. Malam harinya, Saman datang ke rumah Pak Lurah dan menyembelih semua ayam milik Pak Lurah. Keesokan harinya, saat Pak Marto membuka warung, Pak Marto melihat Saman sedang ngegedor-gedorkan kepalanya. Pak Marto dan Ayu pun menghampiri Saman yang tingkahnya aneh. Tanpa sepatah kata pun, Saman memberikan botol-botol madu itu pada Pak Marto. Pak Marto pun mengambilnya, tapi karena baunya amis, Pak Marto memeriksanya dan langsung menjatuhkannya. Rupanya itu adalah darah ayam yang dia sembelih. Saman pun langsung kabur baris seserian. Sementara itu, Pak Lurah yang baru keluar rumah langsung kaget melihat pemandangan yang tak biasa. Dia melihat ayamnya mati semua. Singkat waktu, saat Ayu sedang di sekolah, Ayu melihat ada hantu Bu Woro sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ayo masuk. Saat sedang belajar, Ayu terus kepikiran apa yang dia lihat tadi pagi. Lalu pulpen Ayu jatuh ke bawah. Begitu dia akan mengambilnya, posisi pulpennya berpindah ke belakang hingga membuat Ayu ketakutan. Kemudian dia melihat hantu Bu Woro berjalan mendekatinya. Ayu yang ketakutan mencoba untuk ngalie ke belakang tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba sesampainya di rumah, Ayu melihat bapaknya sedang ngobrol dengan Pak Lurah dan Hansip. Mereka sedang membicarakan kejadian tadi pagi perihal Saman yang membunuh ayam Pak Lurah. Mereka pun berniat akan pergi ke rumah Saman untuk menginterogasi Saman. Ayu, titip omah ya? Ayu yang disuruh jaga warung malah pergi mengikuti mereka bersama Adi. Adi anu arek jajan kata-kata jadi karena diajak Ayu pergi. Sesampainya di rumah Saman, Pak Lurah, Pak Marto, dan Hasip dibuat kaget saat membuka pintu rumah Saman. Mereka melihat jasad Samiun tergeletak di rumah Saman. Semua warga berdatangan untuk mengevakuasi mayat Samiun. Ayu dan Adi yang baru datang pun kaget dengan semua ini. Adi langsung pergi karena Adi mengetahui di mana keberadaan Saman. Ayu pun langsung mengajak Pak Hansip untuk mengejar Adi. Adi melihat Saman ada di sungai dan langsung nyamperkan Saman. Begitu Saman ngaliuk, Saman langsung tersadar dari kesurupannya.
Saman kini dikurung di gudang rumah Pak Lurah. Pak Lurah sudah menghubungi pihak polisi dan Saman akan diproses di kantor polisi. Saman terus ngahuleng tarik bari ngahaleuang. Tidak lama kemudian Bu Ningsih datang untuk melihat keadaan Saman. Bu Ningsih meminta izin untuk menemui Saman. Siapa tahu Saman masih bisa diajak bicara. Pak Lurah pun mengizinkan Bu Ningsih untuk menemui Saman. Setelah selesai, Bu Ningsih pun keluar dan mengatakan kalau Saman sudah tidak bisa diajak bicara. Azan maghrib pun berkumandang. Saman tetap duduk dan ngahaleuang. Lalu Saman ketakutan karena melihat hantu Samiun yang bersimbah darah dan ada di sampingnya. Tidak hanya itu, rupanya hantu Bu Woro pun ada di belakangnya dan siap menerkam Saman. Akhirnya polisi pun datang dan akan membawa Saman. Begitu Pak Lurah membukakan pintu, dia terkejut karena melihat Saman sudah gantung diri. Singkat cerita, lonceng pulang sekolah pun dibunyikan. Semua murid bergegas pulang kecuali Adi yang terlihat masih sedih. Bu Ningsih yang melihat hal itu mencoba menghibur Adi dan mengatakan kalau nilai Adi tertinggal. Jadi Adi harus melakukan pelajaran tambahan hari ini. Gak apa-apa, Bu. Hari ini aja. Adi terus belajar sampai menjelang maghrib. Penjaga sekolah pun pulang duluan dan menitipkan kunci sekolah pada Bu Ningsih. Bu Ningsih pamit sebentar pada Adi karena akan melakukan sholat maghrib di rumah, sedangkan Adi akan sholat di kelas. Saat Adi sedang sholat, Adi diganggu oleh makhluk itu. Adi langsung buru-buru mengemasi bukunya dan akan keluar dari kelas. Lagi-lagi ciri khas di film ini, pintu selalu terbuka sendiri. Adi semakin takut dan memanggil-manggil Bu Ningsih. Lalu tiba-tiba, saat di luar, Adi melihat hantu Saman sedang menyapu. Adi yang ketakutan tidak bisa berlari karena tubuhnya menjadi kaku. Hantu Saman terus mendekati Adi dan masuk ke tubuh Adi. Saat subuh menjelang, bapaknya Adi melihat Adi sedang ngegedor-gedorkan kepalanya. Kemudian dia menyuruh Adi untuk sholat, tapi Adi bilang masih ngantuk. Akhirnya bapaknya pergi ke masjid dan melihat Karta ada di depan rumahnya sedang menempelkan sesuatu di depan rumahnya. Keesokan harinya, Ayu melihat Adi sangat aneh. Adi hanya ngahulang tarik dan tidak bicara sedikit pun. Saat Ayu sedang berjalan di depan kelas, pulpen Ayu jatuh lagi. Ayu langsung ketakutan bari luak rieuh. Dan tiba-tiba Ayu langsung teringat Adi dan mengeceknya di kelas. Tapi Adi sudah tidak ada di kelas. Ayu langsung bergegas mencari Adi ke setiap sudut desa. Bukannya bertemu Adi, justru Ayu malah bertemu dengan Karta. Bondan, anak kecil yang masih bermain di luar saat waktu maghrib, diajak bermain oleh Adi yang kini kesurupan setan. Adi terus mengajak Bondan sambil nembang "Yuk dolanan, yuk dolanan". Seperti terhipnotis, Bondan mengikuti ajakan Adi. Bondan! Kini warga desa sedang sibuk mencari keberadaan Bondan dan Adi. Ibunya Bondan sangat khawatir karena anaknya hilang. Pak Lurah mencoba menenangkan ibunya Bondan dan akan terus mencari Bondan dan Adi. Keesokan harinya, Bondan dan Adi belum ditemukan juga. Bu Ningsih mengingatkan pada anak-anak seusai pulang sekolah semuanya harus langsung pulang dan jangan kemana-mana. Mereka juga harus berdoa semoga Bondan dan Adi cepat ditemukan. Jam pulang sekolah pun tiba. Ayu menemui Bu Ningsih dan mengatakan ada titipan buat Bu Ningsih. Ayu langsung memberikan titipan itu, tapi Bu Ningsih langsung kaget dan titipan itu pun jatuh. Bu Ningsih terlihat ketakutan dan menanyakan itu apa. Ayu menjawab kalau itu jimat untuk melindungi Ibu Ningsih dari kekuatan jahat yang membuat Saman celaka. Bu Ningsih tidak mengambil jimat itu dan menyuruh Ayu untuk segera pulang. Semenjak hilangnya Adi dan Bondan, kini warga desa lebih protektif terhadap anak-anaknya. Tidak ada yang boleh keluar rumah waktu maghrib alias sarupna. Ayu yang keras kepala malah keluar pada waktu maghrib. Walaupun bapaknya melarang, tapi Ayu tetap kekeh keluar rumah. Habis sholat terus pulang ya. Di tengah perjalanan, Ayu melihat Adi ada di tengah jalan. Ayu langsung memanggil Adi dan Adi langsung bangkit sambil membawa parang yang penuh darah. Adi langsung berbalik arah menghadap Ayu.
Dengan tatapan seram dan senyum menyeringai, Adi langsung berlari mengejar Ayu. Astagfirullah, Ayu! Astagfirullah! Ayu yang ketakutan segera pergi meninggalkan sepedanya dan lari seedan-edannya. Ayu lari sambil berteriak meminta tolong. Untung saja ada Bu Lurah yang mendengar teriakan Ayu dan langsung membantu Ayu. Ayu dibawa masuk rumahnya untuk menghindari kejaran Adi. Pintu belakang belum terkunci. Bu Lurah baru ngeh kalau pintu belakang belum dikunci. Dia segera bergegas untuk menguncinya. Baru saja mau ditutup, Adi sudah ada di pintu belakang dan langsung menerobos masuk ke dalam. Ayu sangat takut dan memohon agar Adi tidak melakukannya pada Ayu. Tapi Adi yang kesurupan terus saja mendekati Ayu sambil ngehaluang. Saat Adi akan membacok Ayu, Pak Hansip datang dan langsung ngegedik kepala Adi dengan kayu sampai Adi tersungkur. Sementara itu di waktu yang sama, masjid sangat sepi sekali, yang datang hanya Pak Lurah dan Pak Ustadz. Saat Pak Lurah menabuh bedug, Pak Lurah merasa suara bedugnya aneh. Kemudian dia melihat tetesan darah keluar di bedug tersebut. Pak Lurah yang curiga segera mengecek bedug tersebut. Betapa kagetnya Pak Lurah melihat Bondan ada dalam bedug sedang ngaringkuk. Pak Marto yang gelisah menunggu Ayu tak kunjung pulang, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang terbungkus kain putih. Dia segera mengambil senter dan mendekatinya. Betapa kagetnya dia ketika dilihat ternyata itu adalah mayatnya Saman. Sementara itu, Pak Ustadz mencoba untuk meruqyah Adi yang kesurupan. Semua warga menyaksikan kejadian itu termasuk Bu Ningsih. Dan tidak lama kemudian Adi kembali sadar. Setelah Adi sadar, semua warga berbincang-bincang di luar. Pak Hansip menceritakan waktu Bondan sudah tersadar, Pak Hansip tanya-tanya ke Bondan. Ternyata Bondan sempat diajak Adi ke kuburan Saman. Adi nekat membongkar makam dan membawa jenazah Saman ke rumah Pak Marto. Pak Lurah pun sangat yakin ada orang yang ingin main-main dengan desa ini. Bapaknya Adi pun teringat sesuatu. Subuh kemarin dia melihat Karta menaruh jimat di depan rumahnya. Pak Marto pun bilang kalau dia pernah melihat jimat ini di rumah Saman waktu mereka menemukan jasad Samiun. Mereka pun sepakat untuk mendatangi kediaman Karta yang ada di tengah hutan. Sesampainya di sana, warga langsung memaksa Karta untuk keluar dan menghakiminya. Karta, ayo, jangan mau ini. Ayo. Sabar. Pak Lurah dan Pak Marto mencoba menenangkan warga untuk tidak main hakim sendiri dan membawanya ke rumah Pak Lurah. Setelah kejadian kemarin, Ayu sakit demam. Sesaat kemudian, Bu Ningsih datang untuk menjenguk Ayu. Ayu terlihat sangat ketakutan ketika mengetahui Bu Ningsih ada di rumahnya. Dan disinilah semuanya terungkap siapa Bu Ningsih sebenarnya. Bu Ningsih bercerita kalau semalam dia main ke rumah Karta. Bu Ningsih juga tahu kalau Ayu sering main ke rumahnya. Lalu Ayu flashback saat dia main ke rumah Karta. Waktu itu Karta menitipkan jimat itu untuk diberikan kepada Bu Ningsih. Karena Karta merasa kalau Bu Ningsih seperti langit merah. Hawanya sama persis dengan yang Karta rasakan 30 tahun yang lalu. Dan kalau Bu Ningsih adalah jin Umuk Sibian, jin pemangsa anak, maka dia akan bereaksi saat menyentuh atau melihat jimat ini. Bu Ningsih mengancam Ayu untuk tidak ikut campur atau dia akan celaka seperti Saman. Saat Bu Ningsih sedang berbicara pada Ayu, hantu Bu Woro muncul dan mengisyaratkan kalau Adi dalam bahaya. Karta yang sekarang dikurung di gudang Pak Lurah mengingat kembali kejadian 30 tahun yang lalu. Rupanya Derajat meninggal di hadapan Karta hingga membuat Karta trauma. Sedangkan Wati tidak ditemukan keberadaannya. Pak Hansip yang sedang berjaga di gudang Pak Lurah mules karena hayang modal. Saat Hansip pergi ke toilet, Ayu datang dan masuk ke gudang Pak Lurah untuk membebaskan Karta. Ayu mengatakan kalau Adi dalam bahaya dan mereka harus menyelamatkannya. Ajan pun berkumandang. Ketakutan Karta muncul saat ajan maghrib bergema. Dia meraung-raung seperti orang gila. Ayu yang melihat hal itu mencoba untuk menyadarkan Karta bahwa Karta harus melawannya. Musuh Karta bukan ajan maghrib, jadi Karta harus tenang dan melawan ketakutannya. Akhirnya Karta berhasil melawan rasa takutnya.
Ayu ditugaskan untuk mencari Adi, sedangkan Karta akan mengurus Bu Ningsih. Adi yang ada di kamarnya terus ngehulang sepanjang hari. Bapaknya mengajak sholat pun tidak digubrisnya. Tidak lama kemudian, Ayu datang ke rumah Adi dan mengatakan kalau Adi dalam bahaya. Bapaknya pun mengecek ke kamar Adi, tapi Adi tidak ada. Ayu dan bapaknya Adi segera pergi keluar mencari Adi. Sementara itu, Karta telah sampai di rumah Ningsih. Bu Ningsih langsung mengenali Karta dan mengatakan, "Karta, kamu adalah bocah yang kubiarkan hidup 30 tahun yang lalu." Lalu dengan tipu dayanya, Bu Ningsih mengatakan, "Apakah kamu tidak rindu dengan Wati dan Derajat?" Tiba-tiba Ningsih berubah jadi Wati kecil. Kamu lupa ya? Flashback lagi ke 30 tahun yang lalu. Saat itu Wati tersadar di tengah hutan. Lalu dia melihat Derajat yang melayang bersama jin pemangsa anak. Rupanya Wati tidak dibunuh, tapi Wati dijadikan wadah untuk jin itu bersemayam. Ternyata jin ini ingin menjadikan Adi sebagai wadah barunya untuk bersemayam. Tapi Karta tak akan membiarkannya dan mencoba untuk melawan jin itu. Karta bukanlah lawan yang sepadan untuk melawan jin itu, hingga Karta terpental keluar rumah. Karta yang menyadari kalau dia tidak bisa mengalahkan jin itu, dia berniat akan membakar sarangnya yang ada di tengah hutan. Sesampainya di hutan, Karta langsung ngaguyur sarang jin itu dengan gasolin. Tidak hanya itu, hantu Derajat pun ikut muncul di hadapan Karta. Karta langsung membakar sarang jin itu dan diiringi dengan suara ajan yang dia kumandangkan. Sementara itu, Adi terus berjalan ke arah sungai. Sesampainya di sungai, Adi langsung turun ke sungai. Rupanya jin itu sudah menunggu Adi di sungai. Adi terus berjalan nyamperkan jin itu dan jin itu mengulurkan tangannya. Tapi saat tangan Adi dan jin itu akan bersentuhan, terdengar suara ajan hingga membuat jin itu pergi dari sana. Ayu yang terus mencari Adi melihat Adi ada di sungai. Ayu segera turun ke sungai dan menghampiri Adi. Bapaknya Adi yang melihat hal itu pun langsung turun ke sungai untuk menyelamatkan Adi. Di akhir film, terlihat anak kecil berbaju merah sedang bermain pada waktu maghrib. Ibunya berpesan kalau main jangan jauh-jauh dan jangan masuk ke hutan. Tidak lama kemudian, anak itu mendengar suara "Yuk dolanan, yuk dolanan". Sontak saja, anak itu seperti terhipnotis dan mengikuti suara itu. Saat anak itu sedang melohok bari ngacai, tiba-tiba dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Waktu Maghrib. Bagaimana? Seru dan menegangkan sekali bukan? Atau kalian jadi tidak berani keluar maghrib? Ayu, Adi dan Saman harus menghadapi teror yang mengancam mereka. Saman sudah tewas terlebih dahulu oleh teror itu. Yang tersisa tinggal Ayu dan Adi yang harus menghadapi teror tersebut. Ayu berusaha sebisa mungkin untuk menggagalkan rencana jin jahat untuk menjadikan Adi sebagai wadahnya yang baru untuk bersemayam. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan tinggal di rumah yang dekat hutan, jauh ke mall soalnya. Saya Ede pamit undur diri, salam sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.